Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen, ingin mempresentasikan tentang aksesibilitas penggunaan e-learning Universitas Buana Perjuangan Karawang. Makalah ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Ada Awan Kurniawan, Indra Rukmana, Cicih Dolar, dan Sarah Nuriyah Yusuf. Baik, materi yang pertama adalah profil Universitas Buana Perjuangan Karawang. Universitas Buana Perjuangan Karawang didirikan oleh Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan atau YPP-TPP pada tahun 2014. YPP-TPP membentuk tim penyusun proposal pendirian UBP Karawang melalui SK nomor 149-YPP-TPP-9-2014 yang terdiri atas 10 orang. Dr. Haji Dedi Mulyadi SEMM ditunjuk sebagai rektor dengan SK Yayasan nomor 151-YPP-TPP-9-2014 pada tanggal 18 September 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang. Universitas Buana Perjuangan Karawang mendapatkan SK pendirian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui SKI nomor 611-E-O-2014 pada tanggal 17 Oktober 2015 tentang izin pendirian Universitas Buana Perjuangan Karawang. Terdiri dari 10 program studi, yaitu manajemen, akuntansi, psikologi, ilmu hukum, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, farmasi, teknik industri, teknik informatika, dan sistem informasi. Universitas Buana Perjuangan Karawang mulai membuka pendaftaran mahasiswa baru pada bulan Februari 2015 untuk melengkapi SDM dosen dan tenaga kependidikan serta kelengkapan struktur organisasi, maka YPP-TPP melakukan rekrutmen kepegawaian pada bulan April 2015. Pengangkatan tersebut untuk memenuhi layanan akademik pada beberapa jabatan pemimpin universitas, pimpinan fakultas, ketua program studi, dan administrasi. Kemudian misi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang yang pertama, melaksanakan pendidikan yang menunjang pengembangan dan penerapan iptek berbasis teknologi dan informasi. Yang kedua, melaksanakan penelitian berskala nasional berbasis kearifan lokal. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, melaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi dengan berbagai institusi nasional dan internasional. Visi dari Universitas Buana Perjuangan Karawang adalah Universitas Buana Perjuangan Karawang bereputasi nasional dan berwawasan kebangsaan. Saya di sini akan menjelaskan struktur organisasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang pertama yaitu ada yayasan, di bawahnya lagi ada Dewan Pertimbangan, di bawahnya ada rektor atau senat universitas. Nah, di bawah ini ada 3 bagian, ada LPPM, LP3M, ada SPI. LPPM yaitu di bawahnya lagi ada Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian. Di bawah LP3M ada Kepala Pusat Pengembang Pendidikan, Kepala Penjamin Mutu. Yang terakhir SPI. Di bawahnya lagi baru ada Wakil Rektor. Wakil Rektor ada 3 bidang, yaitu bidang akademik, bidang keuangan, kepegawaian dan umum, dan bidang kemahasiswaan. Di bawahnya ada Biro Administrasi Keuangan. Di bawah Biro Administrasi Keuangan ada UPT.
yang mencakup perpustakaan, pusdatin, inkubator bisnis dan pelayanan, dan bagian marketing dan dokumentasi. Di bawah UPT ada fakultas atau senat fakultas. Di bawahnya ada koordinator prodi dan paling terakhir dosen. Dan selanjutnya, sistem informasi manajemen yang digunakan. Sistem yang digunakan oleh UBP Karawang dalam pembelajaran adalah e-learning untuk saat ini. Ialah memberikan fleksibilitas, interaktivitas, kecepatan, visualisasi melalui berbagai kelebihan dari masing-masing media pengertian e-learning, pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer, sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Pengertian e-learning menurut Chandrawati tahun 2010 adalah proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Karakteristik e-learning menurut Rosenberg tahun 2001, karakteristik e-learning bersifat jaringan yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan dan sharing pembelajaran dan informasi. Manfaat e-learning: fleksibel, belajar mandiri, efisiensi biaya. Nah, untuk sistem flowchart-nya ini seperti ini ya, seperti yang ada di tampilan PPT. Yang pertama daftar registrasi. Lalu klik link masuk atau yang sudah punya akun login. Daftar atau registrasi lanjutan. Yang pertama. 2. Maka akan muncul tampilan form seperti di bawah ini. Teman-teman bisa lihat di slide PPT-nya. Itu klik kiri ya. Nah, terus muncul seperti gambar yang di slide kanan, e-learning UBP Karawang. Ya, klik tombol continue. Nah, yang terakhir itu yang paling bawah, daftar registrasi lanjutan 2, form registrasi akun e-learning. Seperti pengisian username, terus password. Terima kasih. Kekurangan e-learning yang diuraikan oleh Nur Salam. Yang pertama, berubahnya peran mengajar dari yang semula menggunakan teknik pembelajaran yang menggunakan ICT, yaitu informasi, komunikasi, dan teknologi. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek sosial dan sebaliknya membuat tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, kurangnya interaksi antara pengajar dan pelajar atau bahkan antar pelajar itu sendiri. Pengembangan sistem informasi manajemen dalam aksesibilitas e-learning UBP Karawang. Salah satu alasan kuat mengapa banyak orang ingin belajar adalah mereka ingin mengingat dan memahami suatu hal dengan sangat baik. Logikanya, untuk apa mereka membayar e-learning yang sulit untuk dipahami dengan konten-konten berat yang sebenarnya bisa menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, syarat utama yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran online kita adalah meringankan konten-konten yang ada, namun tidak mengurangi kualitas kontennya. Flowchart pengembangan. Flowchart pengembangan ini ada 2 kategori utama, yaitu mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Mahasiswa baru harus daftar terlebih dahulu baru bisa login menggunakan email dan passwordnya. Sedangkan mahasiswa lama bisa langsung login menggunakan email dan passwordnya masing-masing.
Nah, setelah login ada tampilan menu. Nah, di dalam menu ini ada empat menu. Yang pertama adalah dashboard, yang kedua profil, yang ketiga adalah nilai-nilai, dan yang keempat adalah elektronik perpustakaan. Di dalam dashboard ada dua sub. Nah, yang pertama adalah web video, yang kedua adalah mata kuliah. Di dalam web video ada pemaparan materi. Nah, sedangkan di dalam mata kuliah ada area download materi, pembelajaran, kegiatan, dan upload tugas. Profil. Nah, di dalam profil ada data mahasiswa, data dosen, dan alumni. Sedangkan di nilai-nilai ada area informasi. Nah, di sampingnya ada perpustakaan elektronik. Di dalam perpustakaan elektronik ada area informasi dan link buku dan lain sebagainya. Nah, setelah semuanya bisa diakses, mahasiswa bisa keluar melalui menu logout. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah peranan informasi tidak dapat dihindari lagi. Telah menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung proses bisnis di perusahaan. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi dalam proses belajar mengajar. E-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan maupun belajar mandiri mahasiswa. Perkuliahan daring saat pandemi virus COVID-19 dirasa sangat membantu dosen ataupun tenaga pengajar dan juga mahasiswa, terutama fasilitas e-learning yang disiapkan oleh kampus UBP Karawang. Walaupun tergolong baru, namun secara pelaksanaan dan kemanfaatannya sudah dapat dirasakan oleh sebagian besar rekan dosen dan mahasiswa. Saran kami, pihak universitas harus lebih aktif memberi pemahaman terhadap mahasiswa, apalagi mahasiswa baru, karena perkuliahan secara daring untuk awal-awal mungkin masih banyak mahasiswa yang agak kesulitan, karena ini merupakan sebuah metode baru yang diterapkan. Begitupun dengan saya yang awal-awal agak bingung ada absen di e-learning karena tidak ada notifikasi dari e-learning tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.